Saudara sekalian, ada video menarik yang harus sama-sama kita saksikan. Perdebatan seru antara Ki Haji Fattah dengan Gus Hasan Syarif, saudara sekalian. Pada kali ini membahas tentang 13 poin yang membatalkan nasab klan Alwi, saudara sekalian. Yaitu kitab yang dikarang oleh Gus Hasan Syarif. Ada beberapa kesalahan yang dianggap oleh Ki Fattah di dalam kitab Gus Hasan ini, saudara sekalian, yang sangat-sangat fatal. Namun semua itu bisa dijawab dengan baik dan lugas oleh Gus Hasan Syarif, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Ya, sudah selesai Gus. Jadi Selanjutnya Gus, selanjutnya ya, langsung ke ini di halaman 17 Gus. Anda menulis kullu mudda'in mumtahanun li'anna kulla da'wa la yasihu biduni burhanin wala dalil. Ini kata sambian, ini kalam daripada Imam Suyuti di dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair. Ini ada di halaman berapa Gus? Ya, mohon maaf ya. Pertanyaan itu kan sudah 2,5 tahun yang lalu sampean pertanyakan di Komal-Komal, termasuk dengan saya. Saya sudah menjawab itu di VT TikTok saya dan juga di video YouTube saya, ya kan? Bahwasanya itu saya salah menisbahkan. Seharusnya itu ada dalam kitab Tabaqat Lisya'rani, ya kan? Nah, kemudian yang dipermasalahkan, ya kan? Itu hanya penisbahannya saja kan? Ya karena begini Gus. Pentingnya begini, karena penisbatan ini, ketika di sini ada kesalahan, bisa saja sekarang orang itu, wah ini seakan-akan untuk apa? Untuk melegitimasi kalimat ini, kalau kemudian ternyata tidak ada Gus. Lah ini kan bisa saja dituduh, oh ini agar diterima. Karena begini Gus. Jadi intinya berarti ini salah kalau kemudian Anda mengatakan bahwa ini ada dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair ya. Iya. Lalu masalahnya di mana Kiai? Masalahnya di mana? Kalau sampean gini Kiai. Begini Gus, penisbatan. Sebentar saya mau menjawab dulu Kiai. Kan sampean sudah menyampaikan, saya belum menjawab loh Kiai. Ya. Gitu Kiai. Supaya gini loh Kiai, mohon maaf ya Kiai, supaya teman-teman saya itu tidak menganggap panjenengan sedang menggiring opini gitu loh. Jadi saya perlu menjawab, mengklarifikasi gitu loh Kiai ya. Begini Kiai, salah penisbatan itu kan hal yang wajar karena saya ini kan manusia biasa. Ya kan? Sama seperti panjenengan, pasti banyak salah, banyak keluputannya dalam segala hal. Tapi kalau panjenengan menuduh, ketika orang itu salah menisbatkan lalu menuduh tujuannya adalah untuk melegitimasi kebenaran daripada pernyataan ini kan kejauhan Kiai, dan ini bisa blunder loh Kiai. Blundernya di mana? Begini Kiai, mohon maaf ya Kiai. Kitab Ar-Raudul Jali yang dinisbahkan kepada Syekh Murtadho Az-Zabidi itu kan tidak benar Kiai. Yang mengatakan tidak benar bukan saya loh Kiai. Silakan kalau sampean punya bukunya itu, punya kitabnya, ya silakan. Punya. Ya. Mari kita baca bersama ya kalau masalah itu. Nah nanti ya terus lanjut. Iya. Gini, di situ ya ada pentahkiknya yang bernama Syekh Abu Bakar Ba'adzib dan juga pentakliknya yang bernama Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad. Itu mengatakan bagaimana Kiai? Dia mengatakan bahwasanya kitab Ar-Raudul Jali itu bukanlah karya tulis daripada Murtadho Az-Zabidi, tapi karya tulis daripada Muhammad bin Hasan Qasim. Itu bagaimana Kiai? Kalau masalah Kalau masalah itu sebentar, tapi sebelum saya lanjutkan, saya hanya menjawab itu sebentar dulu. Ini saya tampilkan jawaban saya terkait dengan itu. Ini Gus, ini kitab Ar-Raudul Jali. Nih. Itu cetakan yang lama Kiai, itu bukan tahkikan daripada ini Kiai. Sebentar Kiai, itu bukan tahkikannya Abu Bakar Ba'adzib dan taklikannya Alwi bin Thohir Al-Haddad Kiai, bukan itu. Nah, berarti ini pentahkikan daripada yang menulis ini. Saya sampaikan begini. Ini contoh ya, mualliful kitab. Pengarang kitab ini. Siapa di sini mualliful kitab? Muhammad bin Abdul Razak Al-Husaini Az-Zabidi Al-Mulaqab bi Murtadho Abul Faid.
Ya. Jadi artinya kalau saya mengatakan Ar-Raudul Jali adalah karya Az-Zabidi, bahkan di sini kalau ini diterangkan ini banyak. Makanya saya itu bukan tidak tahu, Kak, loh, kok ini kok seperti ini. Lalu mana yang benar? Kan kira-kira seperti itu. Ini sudah jelas di sini. Bahkan di sini disebutkan, diterangkan lagi nih. Masih banyak ini kalam-kalam daripada pentahkiknya, Gus. Nah, jadi kembali lagi Iya, yang mentahkik itu siapa? yang tahqiq ini. Tahqiq. Ya, siapa? Nih, Iya. ini. Nah, ya siapa Kiai? Saya kan nggak kelihatan Kiai. Masya Allah. Ini Kan. Arif Ahmad Abdul Ghani. Nah, sekarang begini ya kan? Nah, sebentar, jangan ke situ, Gus. Ini masih banyak yang saya pertanyakan tentang buku ini. Sebentar. Jadi kembali lagi. Bukan gini sebentar. Kiai. Begini Sebentar, begini Gus. Kiai, begini. Gus, sebentar. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi. Nanti bisa dilanjut insya Allah ini. Tapi kan saya sudah menjawab dengan alasan Ya, ini. sebentar. Saya minta waktu sebentar, Kiai. Saya minta waktu sebentar ya. Gitu loh. Tadi kan yang dipermasalahkan itu bukan masalah kitab Ar-Raudul Jali yang sampean punya, Kiai. Titik permasalahannya itu ketika sampean menuduh saya, ya kan, seakan-akan melegitimasi pernyataan apa namanya kullu mudda'in mumtahanun itu dinisbahkan kepada kitab apa namanya Al-Asbabun Dhair itu untuk melegitimasi kebenarannya. Padahal salah penisbatan itu saya sudah akui kalau itu salah penisbatan, ya kan. Ternyata setelah saya koreksi ulang dari pertanyaan sampean 2,5 tahun yang lalu itu ternyata ada di dalam kitab Tabaqat Asy-Sya'rani, gitu kan. Nah, kemudian kalau memang saya dianggap terlalu salah ketika salah penisbatan itu, ya kan, bagaimana dengan kitab Ar-Raudul Jali yang menurut Ba'alawi sendiri, Alwi bin Thohir al-Haddad itu bukan karya daripada Murtado Az-Zabidi. Permasalahannya di situ, Kiai. Jadi dalam penulisan karya itu, ya kan, pengutipan-pengutipan itu boleh jadi salah penisbatan. Itu hal yang lumrah dan wajar. Yang penting ya, esensinya itu tidak melenceng dari apa yang dibahas gitu loh, Kiai. Kira-kira melenceng nggak itu? Saya begini, Gus. Saya begini, Gus. Tadi saya bukan menuduh sampean untuk melegitimasi. Bisa saja orang-orang. Saya mengatakan begini. Nah, artinya begini, Gus. Ya sudah, kalau memang Anda sudah mengakui bahwa penisbatan di sini terhadap kalam Imam Suyuti di dalam kitab Al-Asbah Al-Nadhair ini adalah salah. Simpelnya seperti itu. Ya kan itu kan yang saya tanyakan. Saya tidak mau membahas kullu mutahanin ya. Oke, saya lanjut, Gus. Saya lanjut. Di halaman berapa ya? Aduh, astagfirullahaladzim. Di halaman 46. Di sini sampean kasih terjemahan. Dan ini kalau menurut saya ini fatal, Gus. Di sini Anda mengutip daripada isi dari kitab Ar-Raudul Jali. Wa amma waladu Abdullah wa qila Ubaidullah fawalladhi intaha ilaihi. Ini memang ini seanggap saja ini salah ketik, seharusnya Anda ada al di sini. Intaha ilaihi far'u hadhihi syajarah al-mubarakah. Bagaimana di sini Anda mengartikan adapun anaknya Abdullah yang kemudian yang adapun putranya yang bernama Abdullah yang juga disebut katanya Ubaidillah, maka nama inilah yang terhenti dalam kurung tidak disebutkan kepadanya cabang pohon yang diberkati. Nah, bagaimana di sini Anda mengartikan intaha ilaihi diartikan tidak terhenti, yaitu tidak disebutkan. Lah ini satu kesalahan, Gus. Seharusnya nama ini akhir daripada cabang pohon yang diberkahi. Artinya tidak ada lagi selain di sini. Di sini disebutkan kalau tidak salah di Ar-Raudul Jali itu ada 4 yang disebut. Putra daripada siapa? Said Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah radhiyallahu anhu. Baik. Nah ini jadi Anda mengartikan intaha ilahi faruhati syajarah al-mubarakah
terhenti kemudian diartikan yang tidak disebutkan, ini adalah kesalahan, Gus. Oke, saya jawab ya. Oke. Ya. Sekarang gini, kalau panjenengan mempermasalahkan terjemahan saya yang salah, ya kan? Sekarang begini, Kiai, fakta dan realitanya, ya, nama Abdullah itu tidak pernah disebutkan di dalam pohon-pohon nasab yang mu'tabarah. Ya kan? Sudah selesai ya? Begini, Gus. Loh, enggak, Yang sampai saya terima, sebentar dulu, sampai terima enggak jawaban saya? dan tidak terima, Gus. Nah, kalau Saya sampai begini. enggak, sebentar Kiai, sebentar. Ini kan, Enggak, begini, Gus, begini. Ketika Anda mengatakan seperti ini kan berarti Anda ini telah pemalsuan penerjemahan agar orang ini berpercaya bahwa kitab Ar-Raudul Jali juga mengatakan bahwa nama Ubaidillah ini tidak ada. Padahal tidak seperti itu, Gus. Ini bisa dituduh, Anda itu bisa dituduh apa namanya? Pemelesetan. nah Padahal itu kita makanya, Gus. Sebentar, ya. Gus, sebentar. Bahkan kalau di TikToknya Anda ini justru lebih parah lagi kesalahan Anda. Bagaimana Anda mengartikan itu pernah sampean itu ngomong di Komal, berbicara di Komal. Ini Ya, gimana? Anda mengatakan bahwa nama inilah yang tidak disebutkan di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Anda mengatakan seperti itu, Gus. Loh, memang betul kan? Abdullah nggak disebutkan secara mubarak kan? Ya, tapi yang saya maksud di sini, ini kitab Ar-Raudul Jali dalam kita kalimat ibarat Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini bukan tertuju kepada nama kitab, Gus. Ini permasalahannya. Betul. Tadi kan saya sudah katakan di awal ya kan. Memang nama Abdullah itu tidak pernah disebutkan ya kan di dalam pohon-pohon nasab yang mu'tabarah gitu loh Kiai. Kan tadi saya sudah mengakui ini. Gus, saya Sebentar begini. Kiai, ini kan saya tidak boleh jawab Kiai. Saya mau jawab dulu nih. Sampean dengarkan dulu jawaban saya, nanti sampean sanggah. Masa saya tidak boleh bicara Kiai gitu loh. Kan Loh, begini sampean Kiai sudah ya. banyak, Gus. Saya ini sedikit-sedikit yang ngomong, Gus. Justru sampai panjang kalau ngomong, Gus. Padahal saya itu mintanya simpel-simpel saja. Ayo silakan. Baik, saya tunggu, Gus. Begini Kiai, ya saya itu mau menjawab begini. Kan tadi saya sudah katakan, kalau memang terjemahan saya menurut panjenengan itu salah, oke, silahkan gitu. Tidak ada masalah, saya terima itu. Kan tadi saya sudah ngalamin seperti itu. Nah, Akan tetapi, fakta dan realitanya, Kiai, memang nama Abdullah ataupun Ubaidillah itu, Kiai, tidak pernah tertulis di dalam pohon-pohon nasab yang mu'tabarah, Kiai. Nah, sekarang saya tanya, panjenengan terima nggak dengan jawaban saya? Kalau panjenengan tidak terima dengan jawaban saya, maka panjenengan harus membuktikan bahwasanya nama Abdullah itu memang tertulis di dalam pohon-pohon nasab yang muktabarah. Kan begitu cara diskusi Kiai gitu loh. Nah, insya Allah nanti saya jawab. Tapi kesimpulannya, intinya apa yang Anda terjemahkan di sini adalah kesalahan. Itu aja. Itu aja. Oke, kan Ya, tadi saya jadi katakan aku- Kiai. Bahwa ini salah ya. Tadi- Oke, lanjut Gus. Sudah. Nggih, Yang penting nggih, tadi aku itu, guys. Nggih, Bahwa di nggih, sini nggih. penerjemahan Nggih. Anda bahwa mengartikan intaha ilaihi ini seharusnya sekali lagi di sini buku Anda ini ada al-far'u, ini seharusnya tidak ada, ini kesalahan tik juga ini. Seharusnya Nggih. intaha ilaihi far'u hadhihi syajarah al-mubarakah. Maka seharusnya kalau ini mau diterjemahkan, adapun anaknya Abdullah dan dikatakan bahwa itu adalah Abdullah inilah akhir daripada cabang pohon yang diberkahi. Jadi di buku ini kalau Anda mengartikan bahwa yang terhenti dalam artian tidak disebutkan, itu keliru. Dan yang kedua, termasuk yang saya sampaikan tadi ketika sampean itu berbicara di Komal, bahwa Asy-Syajarah Al-Mubarakah dalam kitab Ar-Raudul Jali itu yang dimaksudkan adalah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, itu juga satu kesalahan. Lanjut, Gus. Nggih, Kiai, monggo. Lanjut. Teman-teman, typingannya dijaga teman-teman ya. Typingannya dijaga teman-teman. Ini kita sedang beristifadah tentang keilmuan teman-teman. Jangan saling menyerang ya teman-teman. Mohon maaf sekali. Baik, ini di halaman 22. Ya. Kiai. Di Iya. sini Anda mengatakan begini. Dalam
dalam problem polemik nasab Ba'alawi ini, metode yang paling pas adalah khotun nasabah, catatan ulama ahli nasab dalam kitab-kitab nasab yang muktabarah. Sebab yang dibahas adalah jalur nasab yang jauh, yaitu umudun nasabnya. Sementara syura wal istifadah itu mestinya ada bukti tertulis, bukan pengakuan sepihak. Artinya begini, yang saya tanyakan di sini, Anda mengatakan bahwa begini, dalam polemik nasab Ba'alawi ini metode yang paling pas. Jadi artinya kalau pakai syuhra wal istifadah ini tidak pas begitu ya Gus, artinya Gus? Nggih, Kiai. Nggih. Baik, Betul. ini posisi Anda mengatakan seperti ini. Apakah Anda sedang berfatwa atau hanya berpendapat? Begini Kiai, kalau birang berfatwa itu kan ranahnya ilmu fikih Kiai. Tapi kita mendudukkan masalah sesuai dengan metodologinya Kiai. Gini Kiai ya, syuhra wal istifadah itu tidak bisa Kiai untuk menetapkan silsilah nasab yang jauh Kiai. Karena syuhra istifadah itu adalah kemasyhuran dan kepopuleran di antara sekian banyak kalangan manusia, baik di negaranya. Sebentar Gus, Anda disuruh on cam Gus, disuruh on cam ini di bawah permintaan. Kebetulan Saya lagi pakai kaos Kiai, makanya saya nggak on cam, takutnya dikira kurang menghormati panjenengan gitu loh Kiai. Gimana Kiai? Lanjut. Saya kan nggak on cam itu karena saya takut dianggap menghormati jenengan karena pakai kaos Kiai. Ya lanjut. Jadi gini Kiai, di dalam metodologi pengisbatan nasab, ya kan, baik dalam kitab Muqaddimat fi Ilmin Nasab ataupun kitab Rosail, mungkin nanti Kiai bisa cross check Kiai, gitu kan. Nah, di situ kan dijelaskan ya kan bahwasanya syuhra wal istifadah itu definisinya syuhra wal istifadah itu ya adalah kepopuleran dan keterkenalan seseorang itu dari berbagai macam kalangan manusia, baik di negaranya bahkan di luar negaranya. Kan gitu Kiai. Definisinya kan seperti itu. Yang mana keterkenalan itu menyebar ke seluruh umat, ya kan, yang kira-kira saking banyaknya orang yang mengenali nasab mereka ini sehingga dinyatakan aman dari kedustaan berjamaah, kan begitu dalam Rosail itu Ya. definisinya. Nah kemudian syaratnya Kiai, syarat daripada metodologi syuhra wal istifadah itu kalau dalam di dalam kitab Muqaddimat itu kan ada syaratnya begini Kiai, alla takuna laha ma yu'ariduha min ruk'atin qat'iyatid dilalah. Hendaknya syura istifadah itu tidak menyalahi dari catatan ulama nasab, ya kan, yang qat'iyud dilalah gitu loh. Itu kalau dalam kitab Muqaddimat. Kalau dalam kitab Rosail, intifa'ul mu'aradati fil umumi wal khususi au fil wathaiqil bayyinati. Kan begitu Kiai, tidak adanya pertentangan secara umum maupun secara khusus, atau tidak adanya pertentangan dengan dokumen-dokumen yang thiqah, atau dokumen-dokumen thiqah ini bisa diartikan ummahatu kutubil ansab al-qadimah gitu loh Kiai. Kan begitu. Nah, sementara pengakuan syuhra istifadahnya nasab Ba'alawi ini tidak sesuai dengan catatan sejarah nasab yang mu'tabarah gitu loh Kiai. Kan begitu Kiai. Makanya saya katakan lebih pasnya untuk meneliti nasabnya Ba'alawi ini bukan melalui metodologi syuhra istifadah, tapi melalui khotun nasabah gitu loh. Karena 13 poin ini kan tujuannya untuk mengarahkan masyarakat supaya tidak mencaci maki, tapi fokus kepada keilmuan gitu loh Kiai. Nah, begini. Anda mengatakan seperti ini, sementara syuhra wal istifadah ini adalah metodologi penetapan nasab. Ini ulama 4 madhab ini sepakat, Gus. Sementara Anda ini mengatakan, nah sekarang begini, justru kalau kita kembali ke sejarahnya syuhra wal istifadah atau adillah, dalil daripada syuhra wal istifadah, ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengakui itu tamu yang Rabi'ah ya,
Itu di situ tidak ada pencatatan nasab. Lalu kenapa di situ Kanjeng Nabi kok mengakui, mengisbat? Oke. Bukankah di situ Sekarang tidak ada pencatatan ya, nasab? Itu nasab jauh, Gus. Padahal ya, itu antara Kanjeng ya, Nabi dengan Robi'ah, kalau tidak salah ya, Robi'ah, mungkin nanti saya lihat lagi. ya, Itu ya, 500 tahun, Gus. ya. Tapi sampean coba baca dalam kitab Al-Madkhal, Kiai, tentang masalah itu. Ada syaratnya loh, Kiai. Ya, dalam Saya sebutkan ini kebetulan ini dalam kitab Al-Ifadhah. Di dalam kitab ya, Al-Ifadhah, nah di sini disebutkan tentang pendalilan ya. Dalilnya ya, surah Al-Ifadhah. Ini jelas di sini, nggih, Gus. nggih, nggih, Daliluhu. Dalil nggih. daripada surah Al-Istifadhah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam aqarra qauman min Abdul Qais ya bi annahum Ya, min Rabi'ah mm, al-Adnaniyah mm, binaan ala syura wal ya, istifadhah. Qala Ibn ya, Abbas inna wafda Abdul Qais lamma ataw an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manil qaum qalu Rabi'ah qala marhaban bil qaum qultu hadzal hadis. Ini kata Syekh Ibrahim bin Mansur, sama dengan nggih, Al-Maqbul, pengarangnya sama ini. Hadal hadis nggih, min asrah hadis dalalatan ala anna al-ansab tasbutu bisyura wal istifadah. Faqad aqarra ya, an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadal wafda bi annahu min Rabi' al-adni binaan ala syura wal istifadah. Walladhi awalan anna an-nabiy lam yudrik Rabi'ah. Fa Rabi'ah wulida qabla wiladati Nabi sallallahu alaihi wasallam bi 500 sana. Jadi di sini ini adalah paling jelasnya dalil bahwa ini syura wal istifadah ini diambil. Bagaimana ketika Kanjeng Nabi didatangi oleh tamu of the Qais ini dari Rabi'ah, langsung Kanjeng Nabi mengakui. Padahal di sini antara Kanjeng Nabi dengan kelahirnya Kanjeng Nabi dengan Rabi'ah ini 500 tahun. Ini pakai apa namanya? Pakai surah istifadah, Gus. Tidak ada catatan di sini. betul, Lalu Kiai. kemudian artinya, ya betul sebentar. Nggih, nggih, Artinya nggih. kalau kembali dengan apa perkataan berarti kurang pas. Ya, kalau begini Kiai, ya, Kanjeng Nabi itu kan bertanya, ya kan? Ya. Siapa orang ini? Kemudian sahabatnya Nabi yang mengantarkan Robitoh masuk menjumpai Nabi itu menyebutkan, ya kan, bahwasanya ini dari keturunan Robi'ah, gitu loh, ya kan? Nah, Ya. kemudian Nabi mengatakan marhaban bir Rabi'ah gitu kan ya. Kalau nggak salah ya, marhaban bir Rabi'ah atau apa itu? Ya kan, selamat datang keturunan. Marhaban bil qaum. Ya, marhaban bil kaum. Selamat datang kaum Robi'ah kan gitu kan ya. Gitu. Ya. Nah, sekarang begini Kiai, ya kan? Eh yasa'us syahadatu itu kan dijelaskan ya. Yasa'us syahadatu dalam misalkan diwannya Imam Syafi'i itu kan. Yasa'us syahadatu, ya kan? Orang itu boleh ya membenarkan pengakuan nasab atau mempersaksikan keabsahan sebuah nasab itu, ya kan, idza lam yasma' dafi'an, kalau dia tidak pernah mendengarkan sama sekali adanya penolakan. Lah, Nabi ketika dikabarkan ini adalah keluarga dari Robi'ah, kan sebelumnya Nabi tidak pernah mendengar adanya penolakan. Gitu loh, Kiai. Ya Nah, kan? yang jadi masalah di sini begini, Gus. Yang jadi masalah di sini, ini kan saya sudah sampaikan tadi, bahwa catatan Anda ketika mengisbat nasab yang jauh, tidak pas kalau pakai syuhrah wal istifadah. Sementara Kanjeng Nabi Muhammad SAW di sini pakai syuhrah wal istifadah. Nah, ini kan sudah jelas, Iya. Gus. Betul, Ini Kiai. Saya mau Nabi menjawab. SAW. Tidak, Iya, artinya saya- begini, Gus. Kalau kembali dengan pencatatan buku Anda, wah ini kurang ngepas Kanjeng Nabi ini karena nasab yang jauh. Loh, Bisa saja seperti itu, Gus. enggak, beda Kiai, beda Kiai. Apa beda? Masalah nasabnya Ba'alawi yang penuh dengan penolakan dengan pengakuan nasabnya Robi'ah yang tidak ada penolakan, tidak boleh disamakan Kiai. Beda itu Kiai. Nah, jadi saya ulang lagi, tulisan Anda di sini sudah jelas nih. Nih, Ya. dalam polemik nasab ya, Balawi ini metode yang paling pas adalah khotun nasab, catatan ulama ahli nasab ya, dalam kitab-kitab nasab yang muktabarah. Ya, sebab yang dibahas ini adalah jalur nasab yang jauh. Ini sama dengan Robi Agus. Jadi sama. Loh, gini loh Kiai.
Persamaannya itu ya, persamaannya begini Kiai ya. Persamaannya antara Nabi dengan Robi'ah itu keterkaitannya 500 tahun, ya kan? Ya. Oke. Ya. Nah, persamaannya dengan nasab Alawi ya, nasab Alawi ini dari sekarang ke asalnya yang mengaku sebagai durian Nabi itu Ali Asakron yang pertama, itu 500 tahun juga. Gitu loh Kiai. Itu persamaannya, tapi perbedaannya Anda juga harus paham Kiai. Perbedaannya di mana? Perbedaannya Robi'ah itu tidak pernah ada penolakan dalam sejarahnya. Sementara Ba'alawi itu, sebentar dulu Kiai, saya belum selesai. Sementara ya, Ba'alawi itu selama 500 tahun ini itu Kiai dalam sejarahnya ada penolakan Kiai, dan itu diakui sendiri oleh Ba'alawi dalam kitabnya Al-Istizadah min Akhbaris Sadah Kiai, ya kan, bahwasanya ketika Habib Ali bin Muhsin As-Segaf menulis kitab itu, dia mengutip kitab Mir'atul Haramain yang menceritakan bahwasanya di abad ke-13 ada seorang syarif penguasa Hijaz yang bernama Aunur Rafiq, ya kan, yang membatalkan nasabnya Ba'alawi, ya kan? Kemudian menghukum mereka dengan 70 pukulan tongkat dan memaksa untuk menceraikan istrinya karena dianggap tidak sekufu. Kemudian melarang mereka untuk menggelari dirinya dengan gelar Sayyid dan melarang orang lain untuk menyebut mereka dengan gelar Sayyid. Itu jelas Kiai. Pernyataannya Ba'alawi sendiri, bukan saya loh. Gitu loh. Di sini, makanya Gus, kenapa? di masalah, Gus. Yang jadi masalah ini, yang jadi masalahnya sampai di sini, Gus. Jadi di apa namanya? Poin daripada yang apa Anda sampaikan, ketika membahas nasab yang jauh itu harus pakai khotun nasab, tidak boleh pakai syuhra wal istifadah. Sementara Kanjeng Nabi di situ tidak pakai khotun nasab, juga nasab yang jauh. Artinya, Gus, ini ya bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi, Gus. Tidak Ini bertentangan, Kiai. Poinnya di sini, Tidak, Gus. Tidak Gus, bertentangan. poinnya di sini. Enggak, Gus. Ini kan sudah jelas bahasanya Loh, sampean. berarti kan sampean memaksakan kehendak tanpa mau saya mengklarifikasi gitu loh. Padahal sampean tujuannya tabayun loh. Di sini kan nasab Alawi karena nasab jauh, maka tidak pas kalau pakai syuhrah wal istifadah. Nah, ini sama. Alasannya ada kenapa? Iya, alasannya kenapa saya mengatakan itu, Kiai? Sampean tahu nggak alasannya kenapa saya mengatakan itu? Di mana di sinilah ya alasannya? Loh, kan gini Kiai, sampean sedang bertabayun tentang tulisan saya di buku itu kan, gitu loh. Begini, Gus Hasan. Saya ini membaca buku Anda. Lu kalau kemudian sampean ketika dikualifikasi baca bahasannya seperti itu, seharusnya dicatat di sini. Kalau memang sampean maksud Anda itu seperti itu. Karena ketika saya itu membaca. Gini Kiai, mohon maaf Kiai ya. Anda mau mengklarifikasi atau mau memojokkan saya untuk mengatakan salah? Saya tanya dulu. Kalau sampean mau mengklarifikasi, saya tidak mau menunjukkan Anda perkataan salah. Makanya gini Kiai. Masalahnya di sini begini, Gus. Makanya sampean tidak mau dengarkan saya Kiai, gitu loh. Sampean tidak mau. Sudah ngomong panjang dari tadi, Gus. Justru saya sedikit. Loh, saya belum selesai sampean potong loh Kiai. Loh, penjelasan itu harus tuntas Kiai. Kalau nggak tuntas dipotong hanya karena sampean alasan kepanjangan, ya terus saya bagaimana caranya menjawab? Loh, memang masalahnya ini panjang gitu loh Kiai. Itu buku 13 poin memahami polemik nasab itu ringkasan Kiai. Tidak bisa disebutkan semuanya. Kalau disebutkan semuanya ya bukan buku saku namanya Kiai gitu loh. Nah, ya baik. Jadi dalam buku Anda ini jelas. Jadi seakan-akan di sini Anda ini berfatwa. Ini seakan-akan Anda ini berfatwa, Gus. Saya mengatakan begitu. Ya silahkan terserah jenengan bahasanya seperti apa, itu hak jenengan. Yang jelas dalam problem nasab Ba'alawi, karena ini nasabnya, karena ini yang paling pas pakai khotun nasab karena membahas nasab yang jauh. Jadi sama dengan ayat Kanjeng Nabi ini lagi menerangkan nasab yang jauh pakai metode syuhra wal istifadah. Jadi ditolak oleh Anda kan. Jadi seharusnya Kanjeng Nabi begini Gus, terlepas sekarang ada penolakan atau tidak, kalau pakai syuhra wal istifadah, nasab yang jauh itu tidak boleh, menurut kurang pas, bukan tidak boleh, kurang pas menurut Anda. Itu saja Gus poinnya, Gus. Loh, itu saja begini, poinnya. Oke, begini Kiai. Mohon maaf ya Kiai ya.
Anda mau mengambil poin silahkan. Tapi begini Kiai, mohon maaf ya Kiai. Kalau sampean mengatakan tidak pas tentang tulisan saya yang menyatakan bahwasanya nasabnya Ba'alawi ini yang paling pas itu menggunakan khutun nasabah bukan syuhra istifadah karena nasabnya jauh. Alasannya kenapa? Karena dalam syuhra wal istifadah itu ada syaratnya Kiai, dan Ba'alawi tidak memenuhi syarat syuhra istifadah. Makanya mari kita cross check melalui khutun nasabah, kan begitu Kiai. Syaratnya apa? Syaratnya itu Allah takuna ma yu'arid. Saya tidak mau membicarakan syarat. Intinya di sini ada Kalau tidak kalau tidak membicarakan syarat, bagaimana Kiai? Wong metodologi itu ya kan bisa dibenar. Sebentar Kiai. Metodologi itu boleh digunakan apabila memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat ya nggak bisa digunakan Kiai. Gitu loh. Ya jadi karena begini Gus, diambil fatwanya Sambian ini, jadi bisa diambil kesimpulan bahwa nasab jauh tidak boleh pakai syuhra istifadah. Harus Tidak pakai khutun boleh. nasabah. Oh iya Kiai, karena apa? Karena karena Kiai, syaratnya syuhra istifadah itu ya alla takuna ma yu'ariduha min ruq'atin qat'iyyatid dilalah. Yang kedua Itu beda dalam lagi, masail Gus. loh, kok Gus. beda lagi? Begini Itu Gus, syarat begini Kiai. Begini Itu Gus, syarat. begini Gus, sebentar. Ya. Syuhra wal istifadah, metodologi syuhra wal istifadah nasab jauh itu tetap bisa diambil kalaupun di situ ada cacat di dalam syarat, itu beda lagi Gus. Sementara di Bukan sini beda Kiai. Oh, Bukan enggak, Gus. beda. Begini, Gus. Oke, sekarang begini. Di buku Oke, Anda sekarang ini begini. mengatakan Sekarang- pembahasan terhadap nasab jauh tidak boleh, bukan kurang pas kalau pakai metode syuhroh wal istifadah. Seharusnya Jelas. begini, Gus. Seharusnya begini, Ya. Gus. Untuk nasab yang jauh, tetap ini bisa dipakai syuhroh wal istifadah. Kalaupun nanti ada beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi, maka syuhroh wal istifadahnya itu bisa ditolak. Seharusnya seperti itu, Gus. Bukan kemudian kalau nasab jauh tidak boleh pakai syuhroh wal istifadah. Begitu seharusnya, Iya, Gus. alasan kan gini Kiai. Saya tidak mengeneralisir semua nasab itu tidak boleh menggunakan syuhra istifadah, tapi kan di situ saya itu apa namanya mentaksis kan di situ kan. Saya mentaksis ya kan. Mentaksis untuk nasabnya Ba'alawi yang paling pas itu menggunakan khutun nasabah bukan syuhra istifadah. Kenapa alasannya? Karena pengakuan syuhra istifadahnya Ba'alawi itu tidak memenuhi syarat Kiai. Makanya harus ke khutun nasabah gitu loh. Seharusnya begini, Ye. Gus. Sambian Ye, ye. ini kalau mau pakai syuhroh wal istifa apa terkait dengan syuhroh istifa, kalau mau dikaitkan dengan Ba'alawi, seharusnya sampean begini. Untuk metodologi, di antara metodologi penetapan nasab itu adalah syuhroh wal istifadah sekalipun nasab jauh. Nah, kalaupun ini Ba'alawi ini masalah kalau beralasan syuhroh itu ini cacat. Satu misal seharusnya seperti itu, Gus. Kalau ini jelas, Gus. Karena alasannya nasab Ba'alawi ini jauh, maka tidak boleh pakai syuhroh wal istifadah. Ini letak kesalahannya di situ, Gus. Letak kesalahannya Ye. Anda itu di situ. Ya itu terserah jenengan Kiai. Yang jelas ya saya sudah mengklarifikasi Kiai ya. Baik. Gitu loh. Lanjut, Gus. Nggih Kiai. Nggih Kiai. Lanjut. Monggo. Nggih monggo Nah, Kiai. di halaman berapa ya? Aduh, sebentar. Ini ambil yang takut waktu ini, Gus ya. Ini Tidak apa-apa terus- Kiai, kalau misalkan gini Kiai, kalau misalkan panjenengan ada acara lain ya kan, kita Ya, hentikan lanjut, dulu ya. Kiai, nanti kita lanjut di kemudian hari Kiai, kan nggak ada masalah Kiai. Begini Gus, terus terang saya ini Oke, masih belum makan. Tadi itu habis ngajar, takutnya saya tuh kalau makan kemudian Anda menunggu ini di framing, oh ini lari segala macam. Wah, Saya kan beda. enggak. Enggak, ya, Jenengan boleh tanya sama teman-teman saya Kiai. Saya selalu bilang sama teman-teman Nah, baik. itu, Nah, tolong lanjut. jangan ya Kiai. Ya. Begini Gus, di dalam kita di halaman 38. Di Oke, oke. halaman 38 gimana ya, di halaman 38 Anda mengatakan ini benar ya. Sebentar Gus.
Di halaman 38 ini, lalu dari sisi masa hidup penulisnya jelas disebutkan terkait dengan kitab Abnaul Imam, ya. Ini di halaman Oke. 38 Anda mengatakan, Oke. lalu ini Anda ini mengomentari tentang kitab Abnaul Imam. Jadi Ya. di dalam kitab Abnaul Imam Anda mengomentari begini. Lalu dari sisi masa hidup penulisnya jelas disebutkan bahwa Ibnu Tabatabai wafat pada tahun 1909, bukan 100. 1199. Oke. Lah ini Gus, kitab Abnaul Imam di sini menurut saya Anda ini juga salah Gus. Kalau terkait dengan Oke. kitab Abnaul Imam, karena kitab Abnaul Imam itu penulisnya adalah Abul Muammar Yahya. Itu jelas di situ dituliskan, ya, bahwa beliau itu wafat pada tahun berapa? 400 tahun berapa ya? 470 atau berapa ya? Sebentar coba saya buka ini. Buku-bukunya coba saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mutawaffa Sanah. Di halaman berapa ya Gus yang membahas tentang itu? Nah ini di halaman Iya. di halaman apa namanya, di halaman 22. Di sini jelas bahwa wal mutawaffa sanata thamanin wa tis'ina wa arba'ima mi'ah. Jadi 478 Oke. wa sab'in, bukan tis'in, thamanin wa sab'in wa arba'imi'ah. Oke. Abu Muammar ini wafatnya tahun 478 Gus. Tetapi Anda mengatakan di sini yang wafat tahun 1199. Ini apa alasan Anda Gus? Itu kan keterangannya ada Kiai. Bahwasanya di mukaddimahnya itu kan ada Kiai. Di mukaddimahnya itu saya Ya, lupa baik. halamannya karena saya nggak bawa laptop ya Kiai. Ya, baik. Di halamannya itu ada Kiai keterangannya. Yang dirujukan Anda kan? Iya. Kesimpulannya seperti itu Gus. Ya saya tahu Iya. itu di mukaddimah, itu di awal-awal memang disebutkan 199. Anda seorang penulis ini Gus, seharusnya itu kan dibaca terus. Lah ini kok ada pertentangan? Kok ini 119, 99? Lah ini jelas-jelas al-mutawaffa sanata thamanin wa sab'ina wa arba'imiyah. Ini ada pertentangan. Ya. Seharusnya kalau sudah dalam seperti itu, Anda ini cobalah buka kitab-kitab lain. Kira-kira ini yang lebih benar yang mana? Sampai Makanya ini kan mungkin gini Anda Kiai. tidak lakukan. Ya. Makanya kan gini Kiai, di buku saya yang berikutnya, Pedoman Memahami Kaedah Isbat Nasab, yang mungkin sampean belum punya, ya. Kemudian Mukhtasar Ilmin Nasab fi Qawaidi Itsbatin Nasab, itu saya jelaskan, gitu loh. Alasan kenapa di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab itu, para ulama ahli nasab itu memasukkan kitab Abnaul Imam ini sebagai sumber yang manhulah, sumber yang melenceng dari kebenarannya. Dan banyak Saya potong Gus. Saya tidak mau membahas itunya Gus. Penulisannya ini Gus. Penulisan tahun ini Gus. makanya saya kan mau klarifikasi nih Kiai, kok sampean potong? Baik. Saya mau klarifikasi loh Kiai. Makanya saya menulis buku yang kedua, ya kan? Dan buku yang kedua, saya menulis buku yang selanjutnya dan yang berikutnya yang berjudul Kaedah Memahami Itsbat Nasab dan juga Mukhtasar Ilmin Nasab fi Qawaid Itsbatin Nasab. Di situ saya jelaskan gitu loh. Kenapa di dalam kitab. Ya iya, ini saya mau jelaskan Kiai. Kenapa di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab itu ulama memasukkan kitab Abnaul Imam itu sebagai sumber yang manhula dan banyak kesyubhatan di dalamnya. Ya seperti yang pernah saya tulis dalam buku 13 poin, banyaknya kerancuan dari penulisan usia gitu loh. Kemudian juga judulnya Abnaul Imam, ya kan, putra-putra sang imam yakni Sayyidina Ali fi Misra was Sam.
yang berdomisili di Mesir dan Syam, Al-Hasan wal Husain, dari putranya, dari keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kok di dalamnya membahas tentang Yaman? Nah, ini satu pemelencengan dari judul gitu loh. Nah, kemudian yang berikutnya di dalam penulisan apa namanya? Di dalam penulisan nama Abdullah di situ, ya kan, ada tanda to'an Kiai, yaitu garis putus-putus, seperti yang dijelaskan di dalam ba'di istilahatin nasabah gitu loh. Kan begitu Yang Kiai. dipermasalahkan yang dipermasalahkan ini kalau mau membahas isi kitabnya, kita sudah sering bahas terkait dengan itu. Terkait dengan itu sudah sering bahas. Masalahnya di sini, menurut Anda yang mengarang kitab Abnaul Imam itu siapa? Yang menulis, Ya, Abnaul Imam. lah, maka di situ tadi saya jelaskan Kiai, penulisnya saja itu masih terjadi ikhtilaf di dalam muqaddimahnya. Apakah cucunya yang menulis atau kakek buyutnya yang menulis, kan begitu Kiai? Gitu loh. Begini Gus, ya. Ini permasalahannya Anda ini sudah mengatakan Gus bahwa wafat pada tahun 1119 Hijriah. Artinya mana mungkin seorang, padahal di halaman slide berikutnya itu ada keterangan bahwa ini karya daripada Abul Muammar. Ini Abul Muammar jelas nih Gus. Abul Muammar Yahya. Abul Muammar Yahya itu wafatnya tahun 478. Seharusnya Anda ini berhati-hati Gus. Kalau kemudian di situ terdapat, oh ini kok beda. Jangan-jangan ini yang di awal yang salah. Jangan-jangan yang selanjutnya ini yang salah. Yang 478. Jangan-jangan yang 190. Seharusnya Anda ini buka kitab-kitab yang lain Gus. Untuk apa namanya? Dijadikan apa? Untuk mengklarifikasi atau dijadikan data pembanding. Ini sebenarnya Abul Muammar Yahya ini wafatnya tahun berapa? Seharusnya itu Anda lakukan. Dan ini menurut saya dugaannya Anda tidak lakukan itu. Makanya Anda ini berani mengatakan di sini bahwa pengarang Abnaul Imam ini adalah wafat tahun 199. Sementara saya mengatakan Gus, saya mengatakan bahwa Abul Muammar Yahya itu tentang yang ada di Abnaul Imam itu yang benar, yang dikatakan bahwa beliau itu wafat tahun 478. Dan itu saya banyak referensinya. Ada di Az-Zirikli, ada di Nuzhatul Aliba, fi apa itu banyak. Di situ ada referensinya. Adapun yang wafat tahun 199 ini bukan Abul Muammar, tetapi namanya Muhammad bin Ibrahim kalau tidak salah. Saya sudah cari. Iya. Ya, artinya di sini ada salah sebuah kekeliruan ini, Gus. Jadi seakan-akan Abul Muammar ini wafat tahun, Anda itu telah mengambil catatan yang keliru. Mengambil referensi di awal. Seharusnya sekali lagi, Gus. Seharusnya Anda itu hati-hati. Karena di situ sudah jelas-jelas. Ada yang 199, ada yang 478. Anda itu seharusnya buka kitab-kitab yang lain, Gus. Nah ini jelas. Sudah? Nah, Sudah, Kiai? gitu. Nah, baik. Oke. Nah, oleh karena itu Kiai, karena ada ikhtilaf di situ, ya kan, itu yang menjadi dasar kenapa Naqobah itu di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab memasukkan kitab Abnaul Imam ini ke dalam kategori masadirun manhulatun au fiha syubhatu nahlin kabiratun, ya kan, sumber-sumber referensi yang melenceng dari sejarah dan kebenarannya, dan juga banyak kerancuan yang fatal di dalamnya, diantaranya adalah kitab Abnaul Imam Kiai. Makanya kenapa saya tulis di dalam kitab dalam buku 13 poin memahami polemik nasab yang lalu, ya kan, bahwasanya di situ ada kerancuan antara si penulis dengan yang menyalin tulisan itu dan kemudian menambahinya, gitu loh. Itu Kiai. Nih, ini sudah jelas ini Gus. Ta'lif Abul Muammar Yahya bin Muhammad. Ini sudah jelas Gus. Loh, Abul iya, Muammar. tulisannya begini, Gus, jelas begini. Kiai, tapi Ya, kebenarannya. Begini Gus. Enggak, yang saya maksud ini penulisan Anda dikatakan wafat tahun 199. Loh, itu yang itu saya keliruannya. yang saya tulis Nah, kemudian, 199 itu siapa? Nah Anda. Yang
Loh iya, yang saya tulis siapa namanya? Siapa namanya? Lah ini, Siapa namanya? Coba. ini kan lagi mengomentari kitab Abnaul Imam Ya, jenengan. ya coba Lalu dari disebutkan sisi bahwa dari sisi Ibnu masa Toba hidup, kan? Iya iya makanya dari Ibnu sisi Toba kan? masa hidup penulisnya ini, Mm. dari sisi hidup penulisnya, yang penulisnya itu ya Abu Al-Mu'ammar kan? Nah, Abu di Muhammad. situ, oke, saya nulisnya siapa situ? Ibnu Toba kan, Kiai? Penulisnya jelas disebutkan bahwa Ibnu Ibnu Toba. Toba. Ya ini kan memang Wafat. itu julukan Ibnu Toba ini kan yang menulis siapa Bu? Oh, Ini kan Abu enggak, Muhammad. Kiai. Abul Muammar, Gus. Iya, Abul Muammar itu Kiai bukanlah orang ya yang disebut sebagai Ibn Toba. Yang disebut Ibn Toba itu ini Kiai, Muhammad bin Ibrahim Toba itu yang disebut Ibnu Toba Ini Kiai. Gus, ini keterangan Ya. ini. Kitab ini nih Gus. Ini kan sudah jelas di Ya. halaman berapa ini? Halaman 22 ini. Ya. Intasakha hadhihi al-makhtutah. Zada 'alayha ziyadat tabdu wadihah min dhikri asma'in mana fi salasilil alsab yarji'u tarikh wujudi ashabiha ila zamanin yaqa'u bitta'kid ba'da asri Abil Muammar Ibn Toba. Ini memang dikenal dengan Ibn Toba keluarga ini. Sahibil kitab. Ini Gus, pemilik kitab. Ya. Kitab ini alnya Ya. ini kalau berbicara ilmu nahwu, Ya. ini alil ahdid dhihni. Jadi kitab Ya. Abnaul Imam ini. Wal mutawaffa, dan yang wafat siapa ini? Ini atau kepada sahibil kitab ini. Daripada Abul Muammar, ya, Abil Muammar fi asli Abil Muammar Ibn Toba sahibil kitab. Wal mutawaffa sanata thamanin wa sab'in wa arba'imi'ah. Ini Gus, seharusnya ini menjadi bahan dasar untuk Anda kehati-hatian. Artinya apa? Tinggal Anda ini kalau sudah jelas di sampulnya itu tertulis bahwa ini karya daripada Abul Muammar. Seharusnya Anda buka kitab-kitab yang lain, Gus. Apa betul Abul Muammar ini wafat 1900? Karena memang begini, memang yang di Muqaddimah ini, memang di Muqaddimah itu yang menulis 199, jadi seakan-akan menerangkan tentang kewafatan daripada Abul Muammar ini itu sendiri. Seakan-akan seperti itu, Gus. Oke, lalu yang 199 itu siapa itu? Namanya Muhammad bin Ibrahim. Lah ya, coba coba dibaca Kiai. Siapa itu? Muhammad bin Ibrahim, Gus. Ini kan Nah, di iya, awal. maksudnya dia menjelaskan wafatnya 199 itu adalah penulis ini kan? Coba sampean baca itu nanti. Lah iya, Gus. Yang menulis kitab ini kan Abul Muammar, ya kan? Sementara di awal kitab ini kok tertulis 199. Sementara di halaman 22 itu diterangkan dengan jelas wal mutawaffa sanata 78 wa 900 wa 400. Artinya seharusnya Anda, ini yang mana yang benar? Seharusnya seperti itu, Gus. Lalu buka Anda kitab-kitab yang lain untuk dijadikan data pembanding. Ini yang benar. Yang benar yang mana? Jangan-jangan yang di halaman 22 yang salah. Jangan-jangan yang di awal yang salah. Seharusnya seperti itu. Karena begini Kiai, gitu loh. Kitab itu tidak dibenarkan oleh Nakobah Kiai. Begini, Gus. Masalah kebenarannya itu alasannya bukan itunya, Gus. Tetapi di situ karena adanya penambahan-penambahan loh. Ini perlu Anda pahami. Loh, Penambahan-penambahan ini Kiai. itu kata si pentahkik lah ya. Ini siapa Jamalul Lail ya. Ini sudah jelas bahwa tambahan-tambahan ini munculnya nama-nama yang mana tanggal atau tahun kelahirannya itu ada setelah masanya Abul Muammar, yang mana Abul Muammar ini pemilik kitab ini dan wafat tahun 400 itu tadi 478. Jadi begini, Gus. Intinya di sini sekarang begini Kiai ya. Apa landasannya? Saya harus mencari kebenaran tentang kitab Abnaul Imam ini memang betul-betul ditulis oleh Abu Muammar yang wafat pada tahun 400 sekian Hijriah gitu kan. Sementara Nakobah saja sudah menyalahkan kitab ini gitu loh Kiai. Jadi kalau sudah disalahkan, sebentar Kiai, saya belum selesai.
Sementara nakobah itu yang punya otoritas tertinggi, ya kan, di dalam menetapkan mana yang bisa dijadikan sumber referensi ataupun tidak, ya kan, menyatakan bahwasanya Abnaul Imam sudah tidak bisa dipakai sebagai sumber referensi. Lalu apa gunanya kita mau meneliti kebenarannya? Apakah ini tulisannya Abu Muammar yang wafat pada tahun 400 sekian Hijriah, atau ini tulisannya kakeknya yang wafat pada tahun 199 Hijriah? Kan nggak ada faedahnya, Kiai, karena sudah ditolak kitab ini kebenarannya, gitu loh. Bukan masalah itunya, Gus. Nggih. Ini masalahnya Anda menulis tahun. Jadi kalau menurut kembali kepada tulisan Anda ini bukan hanya Said Abdullah saja yang tertolak. Ahmadnya juga tertolak. Itu banyak jadinya. Ya, Lah, banyak, kok bisa Gus. tertolak? Lah, karena Imam Ahmad itu lahirnya tahun berapa? Loh, enggak, kaitannya Imam Ahmad bisa tertolak itu di mananya? Ya karena menurut Anda, ini kan dasarnya Anda nih. Ini yang ditulis oleh orang yang wafatnya tahun 199. Lah, makanya kan tadi saya katakan, Kiai, Artinya kitab begini, itu tidak Bos. bisa digunakan sebagai sumber referensi karena isinya banyak kerancuan. Nah, kalau kitab Masalahnya Abnaul Imam di sini, itu ditolak, Kiai, tidak seharusnya bisa membatalkan. Sebentar, Kiai. Kalau sampean mau menggiring opini dengan saya itu tidak membenarkan bahwasanya kitab ini adalah tulisannya Abu Muammar, maka otomatis nasabnya Ahmad bin Isa pun akan terputus. Itu tidak benar, Kiai. Kenapa? Karena Abnaul Imam ini tidak bisa dijadikan sumber rujukan, gitu loh, Kiai. Akan tetapi yang jadi masalah di sini begini, Bro. Tolong difahami, Gus. Ini Anda menulis begini. Ini kan alasannya penolakan terkait dengan Abnaul Imam. Alasan Anda lah. Yang pertama karena itu fi Misr wa Syam, walaupun ini masih perlu diperdebatkan terkait dengan negara Syam ini. Kalau dulu itu mencakup kemana saja itu masih tidak ada, tapi tidak ke situ. Cuma di sini lalu dari sisi masa hidup penulisnya. yang Jadi jelas ini kan gini, Kiai. Kalau bicara Sebentar, Syam sebentar, itu ya enggak Yaman enggak sebentar, masuk Bos. Syam, Kiai. Sebentar, Yaman enggak sebentar, masuk Bos. Syam, Kiai. Sebentar, Nggih, sebentar, nggih, nggih. sebentar. Nggih. Ini penulisnya. Ini kan ini kalau seandainya bahasa Arab ini kan domir, Gus. Ini domirnya ke penulis kitab Abnaul Imam. Penulis kitab Abnaul Imam itu sudah jelas di sampulnya tertera ini adalah Abul Muammar. Lalu Anda karena ya taruhlah mengacu kepada catatan yang di awal yang memang di situ disebutkan. Jadi seakan-akan Abul Muammar itu wafatnya tahun 1999. Bukan Abu Muammarnya, Kiai. Bukan Abu Muammarnya yang wafat 199, tapi yang disebut penulisnya yaitu kakeknya. Abu Muammar ini hanya menyalin saja dari catatan kakeknya, kan begitu ceritanya itu. Kalau Abu Muammarnya sekarang begini, Kiai, kalau Abu Muammarnya sendiri yang menulis catatan itu, Kiai, mohon maaf, Kiai, ya. Kalau Abu Muammarnya sendiri yang menulis catatan itu, ya kan, kok bisa Abu Muammar itu menyelisihi kitab-kitab yang lain yang mu'tabarah, sementara kitabnya Abnaul Imam ini kan tidak mu'tabarah, Kiai, gitu loh. Itu kan sudah dijelaskan tadi, Gus. Di dalam kitab Abnaul Imam ini ada beberapa tambahan-tambahan. Apa tambahan-tambahan itu? Dengan keberadaan orang-orang yang tahun atau tanggal kelahirannya atau tahun kelahirannya, tarikh sejarah kelahirannya itu berada setelah zamannya Abul Muammar, pemilik kitab ini yang wafat tahun. Ini sudah jelas di situ, Gus. Lah, makanya kan intinya sudah saya sampaikan tadi, Kiai, bahwasanya percuma juga saya meneliti kebenaran siapa yang menulis kitab itu. Sementara Nakobah sendiri sudah memasukkan kitab itu ke dalam kitab-kitab yang tidak bisa dijadikan sumber rujukan karena terdapat kerancuan dan kesubhatan yang fatal di dalamnya, Kiai, gitu loh. Jadi sudah tidak perlu saya lakukan penelitian lagi tentang itu, gitu loh. Ini masalahnya Anda itu bertentangan ini di kemudian ya, setelahnya itu. Kemudian di cover kitab tersebut tertulis bahwa penulisnya Abul Muammar, Yahya bin Muhammad itu wafat pada tahun 478. Ini jelas. Jadi sampian ini telah mengomentari tentang Abul Muammar, Gus. Loh, Tentang kan kesalahan Anda. dari tadi kan saya sudah jelaskan, Kiai, bahwasanya di covernya Begini, memang Gus. tertulis Abu Muammar, ya kan? Tapi Ya, Gus. di dalamnya Anda ini
ini, jadi secara tidak langsung Anda menyalahkan yang di cover yang tertulis 478 itu salah. Yang benar wafat tahun 199. Yang secara tidak langsung seperti itu, Gus. Sementara Anda mengatakan wafat tahun 199 karena mengacu kepada itu halaman berapa, saya lupa. Itu memang disebutkan tahun Ya, intinya 199. Seharusnya intinya kan yang Anda lakukan begini, Gus. Buka kitab-kitab yang lain. Ini yang benar, nggak yang perlu, Kiai. Nggak perlu saya buka kitab-kitab yang lain. Kenapa? Karena Gus, kok enggak Ya, perlu, sebentar. Gus? Begini, Gus. Saya boleh jawab tidak? Kitab ini, Gus, dalam penulisan kitab ini, apalagi ini Mas. Ya, saya boleh jawab tidak, Kiai? Gus, Anda ini sudah bicara banyak, Gus. Tolong saya jelaskan. Dari tadi sampean yang bicara loh, Kiai. Saya diam dari tadi loh. Kok saya yang sudah banyak bicara Saya katanya? baca ya. Ini jelas-jelas Anda mengomentari, ini menyalahkan. Ketika Abdul Muammar di covernya dicatat wafat tahun 478, padahal Anda menurut Anda wafat tahun 199. Kenapa saya mengatakan Anda itu mengatakan? Karena mengacu kepada itu di awal-awal kitab. Nah, seharusnya Anda ini baca sampai ke halaman 20. Iya, itu kan sudah Kemudian sampean. dibuka kitab Kiai, yang lain, Kiai, Gus Hasan. sudah Yang 4 mana ini kali, yang benar, Gus? Kiai, sudah 4 kali sampean menyampaikan pernyataan yang sama seperti yang barusan saya sampaikan loh. Saya tidak boleh jawab dari tadi, gitu loh. Saya jawab ya sekarang ya. Sampean sudah 4 kali loh, Kiai, mengulangi kalimat yang sama, menyarankan saya untuk meneliti lagi dengan kitab-kitab yang lain. Itu sudah 4 kali sampean ngomong loh. Saya Karena belum begini, ngomong sama sekali. Anda yang dijawab oleh Anda adalah substansi atau isi dari kitab itu. Anda tidak menjawab apa yang saya tanyakan di sini, Gus, dari tadi. Wah, ini Loh, panjang lebar loh, ini, Gus. ini saya mau menjawab panjang lebar dari mana, Kiai? Saya mengatakan begini. Silakan, Saya cuma mengatakan begini, buat apa saya meneliti lagi kebenaran tentang siapa yang menulis Abnaul Imam? Sementara Nakobah itu sudah jelas di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab memasukkan Abnaul Imam itu sebagai sumber yang melenceng, tidak bisa digunakan sebagai landasan untuk meneliti sebuah nasab karena banyak kerancuan yang fatal di dalamnya. Itu jawaban saya, Kiai, gitu loh. Jadi tidak perlu kita meneliti kitab itu, wong sudah dikeluarkan oleh Nakobah kok. Bahwasanya Ya, kitab itu tidak bisa kalau dijadikan memang sumber tidak- rujukan. Kalau memang tidak perlu, apa perlunya Anda mengomentari kitab Abnaul Imam di sini, Gus Hasan? Kalau memang Tadi Anda di sedang awal, menganggap tidak perlu. Kiai, Tapi di tadi sini Anda ya mengomentari. oke, saya jawab ya. Tadi di awal saya sudah katakan, di penulisan buku saya yang berikutnya, Kiai, yang berjudul Pedoman Memahami Kaidah Isbat Nasab dan Mukhtasar Ilmin Nasab fi Qawaidi Isbatin Nasab, itu saya mengklarifikasi tulisan saya di 13 poin, Kiai. Klarifikasinya seperti apa? Seperti yang saya sampaikan tadi. Gitu loh, Kiai. Sudah saya jawab di awal tadi, Kiai. Gitu loh. Alhamdulillah. Aduh, gimana sampean ini, Gus Hasan? Astagfirullahaladzim. Loh, ya kan begini, Kiai. Sampean punya nggak buku saya? Pedoman Memahami Kaidah Isbat Nasab dan Mukhtasar fi Ilmin Nasab. Kan nggak punya kan? Nah, makanya Ya. sampean tidak tahu klarifikasi. Anda. Kayak saya mau tanya kepada Anda. Sebentar Abdul dulu, Muhammad Kiai. itu Saya wafat belum tahun selesai berapa? ngomong. Saya belum selesai ngomong, sampean potong terus, itu gimana, Kiai, sampean ini? Sampean ini mau menggiring opini kalau saya harus kalah gitu. Ya sudah, saya kalah aja, Kiai, gitu, Kiai. Kalau seperti itu cara diskusinya jenengan gitu loh. Saya Anda dari tadi ngomong bicara punya buku lah. Saya tidak mau membahas buku Anda yang diterbitkan ke berikutnya, Gus Loh, Hasan. begini, Kiai, saya sudah mengklarifikasi apa yang sampean pertanyakan di buku saya, Kiai. Lah iya kan di Gitu sini loh. coba dengarkan, kok sampean ini seorang penulis kok tidak paham dengan apa yang ditulis kok, Gus Hasan. Kok saya justru semakin heran sama Anda. Ini kan ya. Oh, Lalu ya ini nggak Anda apa-apa. di sini mengomentari terkait dengan kitab kontroversi kitab Abnaul Imam. Ini di nomor 8 ya. Lah, memang yang benar pertama itu kontroversi, karena kan? di Samawasam. Bentar, Ya, sebentar. kontroversi, Oke kan? lah. Kemudian Ya. lalu dari sisi masa hidup penulisnya,
Ini dari masa hidup penulisnya, siapa penulisnya? Abul Mu'ammar kan? Jelas disebutkan bahwa Ibnu Toba wafat pada tahun 1999 Hijriah. Nah, kemudian di cover kitab tersebut tertulis bahwa penulisnya Abul Mu'ammar Yahya wafat pada tahun 478. Nah ini Gus, jadi Anda ini Kok menyalahkan lagi? Sampean itu sudah mengulang-ulang ini kelima kali loh, ini sama ulang-ulang lagi itu. ya karena jawaban Anda itu bertentangan, Gus. Anda Oke, itu saya sekarang, mau tanya. sekarang Saya gini, mau tanya sekarang sama gini. Anda. Kitab Sebentar, Abu Nawal sebentar. Imam siapa Ya, yang menulis? sebentar Kiai. Gini, kalau Anda merasa seperti itu, mari sampean naikkan satu orang yang mendukung sampean dengan naikkan satu orang yang mendukung saya, kita lihat jawaban saya sudah Belum, Gus. sesuai apa tidak. Belum, Gus. Tidak, saya mau tanya sama Anda sekarang. Abnaul Imam itu yang menulis siapa? Nggak jelas. Yang nulis siapa nggak jelas gitu loh. Kan sudah saya sebutkan Dan tadi. yang- Penulis kitab Abnaul Imam itu tidak jelas. Makanya disebut sumber yang manhulah dan banyak kerancuan di dalamnya. Makanya tidak bisa dijadikan sumber referensi, Kiai. Dari awal saya sudah jawab itu, Kiai. Sudah jawab dari awal saya. Mau sampean Jadi- tanyakan 100 kali, jawaban saya tetap gitu loh. Nggak akan berubah jawaban saya gitu loh. Jadi dia nggak ada di catatan 24 ini. Ibnu Toba sahibul kitab huwa Abul Mu'ammar. Jadi dikenal Ibnu Itu Toba. kan itu kan menurut dia, menurut yang menulis. Tapi fakta realitanya setelah diteliti oleh Nakoba, kitab itu dikatakan manhulah, Kiai, tidak bisa dijadikan sumber referensi. Gitu loh, Kiai. Begini, Gus, manhulahnya Oh, di situ beginilah. alasannya karena di situ banyaknya tambahan-tambahan, Gus. Tidak Artinya- hanya banyaknya tambahan, Kiai, penulisnya pun tidak jelas itu siapa. Nah, Karena di situ- manuskripnya pun tidak ada. Manuskripnya pun tidak. Loh, manuskripnya sebentar. tidak ada kok. Enggak, yang kata Anda itu penulisnya tidak jelas itu di mana Anda menemukan kitab itu? Catatan itu. Ya jelas, Kiai. Sampean baca dalam Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab itu baca sampean di situ. Gitu loh, tentang masalah sumber-sumber referensi yang layak digunakan dalam meneliti nasab dan sumber-sumber referensi yang tidak layak, di antaranya penulisnya tidak jelas. Gitu loh. Oh, jadi kitab Baca di Al-Kafi situ. Muntakhab itu Termasuk dikatakan kategori itu. karena termasuk kategori tidak itu. Tulisnya. Selain tidak jelas, ya kan? Kan begini judulnya nih, masadirun manhulatun au Masadiru, fiha. Gus. Masadiru, Gus. Masadiru, Gus, bukan masadirun, Gus. La iya masadiru manhulatun au Ya. fiha syubhatu nahlin kabiratun. Itu sudah jelas, Kiai, ya kan? Banyak syubhatnya di situ. Di antara syubhatnya itu apa? Makanya sampean baca dulu di dalam kitab itu, Kiai. Halaman Gitu berapa loh. itu? Saya lupa, saya kan tidak bawa laptop ke sini, Kiai, gitu loh. Saya lupa halamannya berapa itu. Yang jelas itu dalam babnya itu sumber-sumber referensi di dalam menetapkan nasab. Gitu loh. Tuh. Sampean baca dulu di sana. Saya sudah jawab. Kalau gini, Kiai ya, sampean kan hanya mengklarifikasi saya, ya kan? Jadi diterima ataupun tidak jawaban saya, sampean jangan maksa saya ikut pemikiran sampean, gitu loh. Itu Baik. pemikiran saya, gitu loh, Kiai. Baik. Mau sampean tanyakan 100 kali, tetap saya tidak akan ikut pemikiran jenengan, gitu loh. Ya, Begitu, baik. Kiai. Baik. Ya, jadi jadi anu Gus, jadi apa namanya? Iya, Kiai. Apa namanya terkait dengan ini apa namanya ya? Walhasil di sini ini kalau menurut saya ini kok ada Oke, dapat oke. peringatan apa ini? Dapat peringatan ini. Dapat peringatan. Oh, anu Kiai, karena ndak on cam, Kiai. Karena ndak on cam semua, Kiai. Daun Karena ndak on cam semua. Ya, sekarang TikTok itu harus on cam satu, Kiai. Kalau ndak hostnya, ya yang naik, Kiai, gitu. Kalau dua-duanya ndak on cam itu dapat peringatan, Kiai. Ya. Dianggap robot soalnya, Kiai. Ya. Coba saya buka ini kitab apa Al-Kafil Muntakhab.
Oke, saudara sekalian, itu ya tadi perdebatan yang sangat panjang dan lebar, saudara sekalian, di sebuah komal di TikTok ya, kalau tidak salah. Nah, jadi kalau kita lihat beberapa poin yang disampaikan oleh Kiai Fatah, saudara sekalian, ya memang ini sudah lama ya, bukan poin-poin yang baru yang sudah lama dipolemikan lagi ditanyakan. Nah, tapi luar biasanya Gus Hasan tidak terpancing, saudara sekalian. Mungkin ini Kiai Fatah sengaja untuk memancing Gus Hasan emosi, lalu kemudian tidak karuan pikirannya. Namun di dalam kedua kiai tersebut, saudara sekalian, luar biasa. Saling menjaga etika, ini yang kita mau, saudara sekalian. Enak sekali kita menontonnya kalau memang seperti ini perdebatannya, saling menghargai, tidak saling asal bicara, tidak saling potong dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Ini yang kita mau, saudara sekalian. Meskipun Kiai Fatah ini kita berbeda pandangan, saudara sekalian, ya luar biasanya. Dia menghormati Gus Hasan dan Gus Hasan pun juga menghormati beliau, saudara sekalian. Sampai Gus Hasan tidak mau buka buka kamera karena takut nanti tidak menghormati Kiai Fatah karena memakai kaos, sekedar memakai kaos, saudara sekalian. Dan Kiai Fatah juga luar biasa, sangat menghormati Gus Hasan dengan kecerdasan beliau ya, meskipun berbeda pandangan namun luar biasa. Saling berbagi ilmu, saudara sekalian. Nah, ini yang sebenarnya yang kita mau ketika Habib Alwi membela nasabnya, saudara sekalian, seperti ini. Harus dengan ilmu, saudara sekalian, bukan hanya sekedar framing, lalu kemudian teriak-teriak di depan jamaahnya, mengatakan kualat, kurang ajar, lain sebagainya. Bukan seperti itu, saudara sekalian. Semuanya ini dilakukan hanya untuk mempertahankan nasab mereka yang sudah jelas-jelas tidak tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya mungkin hanya ini saja, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.